Bagi pehobi berorigami yang satu ini, keterbatasan Thomas Andika sebagai anak dengan sindrom autis ternyata tidak menjadi penghalang baginya. Tak sekedar menyalurkan hobi, Thomas juga menjual hasil kreasinya untuk disalurkan pada anak-anak penderita kanker. Jelang Hari Raya Natal, beragam aksesoris bertema Natal mulai dipamerkan. Termasuk yang satu ini, aneka pajangan cantik dalam bingkai kaca. Rangkaian pernik membentuk diorama yang menceritakan kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Ada pula bingkai diorama Sinterklas yang tengah mengendarai kereta rusa. Uniknya, kreasi replika ini hanya berbahan dasar kertas origami. Dan satu hal yang tak disangka, karya seni lipat kertas ini dibuat oleh seorang anak berusia 15 tahun yang menyandang Asperger Syndrome autis. Adalah Thomas Andika, yang sejak usia 3 tahun telah menggemari kerajinan tradisional melipat kertas asal Jepang atau origami. Untuk membuat diorama bertema Natal seperti ini misalnya, Thomas hanya membutuhkan bahan dasar kertas origami. Hobi berorigami dilakukannya setiap hari sepulang sekolah. Tak perlu waktu lama, kelihayan tangan polosnya dapat menyulap lembaran demi lembaran kertas origami menjadi aneka bentuk hanya dalam waktu 5 menit. Thomas tertarik belajar origami karena itu kan kalau dibentuk jadi banyak bentuk-bentuk hewan lucu. Terus bentuknya banyak yang unik dan beragam. Pertama kali waktu SD, waktu TK, waktu umur 3 tahun. Itu Thomas bikin kapal. Sebelumnya saat Thomas berusia 16 bulan, ibunda Thomas, Wiwi, mencurigai adanya kelainan pada buah hatinya. Dengan tanggap, Wiwi memeriksakan Thomas ke dokter dan psikiater. Berbagai terapi pun dilakukan agar Thomas dapat diterima di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Terus saya mikirnya adalah waktu saya tua nanti minimal anak saya harus mandiri kan. Jadi lakukan terus gitu yang sebaik-baiknya. Dan akhirnya kalau sekarang ini ternyata ya 2 tahun terakhir ini kelihatan bakatnya bermunculan itu baru terasa seperti orang apa tuh ya namanya. Wah ini kelihatan sekali ya. Anugerah Tuhannya kelihatan sekali kerja keras kita. Selain untuk menyalurkan hobi, origami dapat merangsang kreativitas, melatih kecepatan dalam melakukan gerak motorik tangan, sekaligus mengasah daya ingat. Kini ratusan karya origami telah dibuat Thomas. Ia pun menjadi salah satu anak berprestasi di sekolahnya. Sepekan jelang Natal, puluhan karya Thomas dipasarkan di bazar gereja. Harga dipatok mulai 10.000 hingga 1 juta rupiah. Hasil penjualan origami milik Thomas disalurkan sepenuhnya untuk anak-anak penderita kanker. Mungkin baru tahu bahwa ada orang yang disebut miskin yang harus makan makanan sisa. Terus kemudian timbul rasa heran, kemudian kita ajarin konsep bahwa tidak semua orang beruntung, dan akhirnya timbul belas kasihan untuk gimana caranya membantu mereka. Waktu itu dia mau bantu uang, dia nggak punya uang. Mau kerja, dia nggak bisa kerja kan. Nah kemudian yang dia punya satu-satunya adalah origami. Tak sedikit yang tertarik untuk membeli buah karya Thomas. Haryanto salah satunya. Karya origami itu kan karya yang simple ya, harusnya sederhana. Tetapi kalau melihat karya Thomas ini, dia itu memperhatikan detail satu persatu. Dan semuanya itu bisa diolah menjadi satu tema yang khas banget gitu. Jadi kelihatannya kreativitas dia itu memang luar biasa. Lewat kreasinya, Thomas dapat menunjukkan bahwa anak yang menyandang autis juga dapat berkarya positif dan turut andil bagi sesama yang membutuhkan. Bernadian, Bayu Pamungkas, melaporkan untuk NET.